kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Putri Salju dan Mawar Merah. Ada sebuah pondok kecil dan mungil yang terletak di tengah hutan. Pondok itu terlihat sangat cantik dan terawat dengan baik. Di pondok itu tinggallah seorang ibu dan kedua anak gadisnya. Mawar Merah, tolong ambilkan sapu, Nak. Baik, Bu. Anaknya yang pertama adalah Mawar Merah. Ia gadis yang periang dan penuh energi. Ini sapunya. Aku sudah ambilkan dengan sangat cepat. Pelan-pelan, Mawar. Awas, nanti jatuh. Awas, ada batu. Benar saja, Mawar Merah tersandung batu dan Ibu, aduh. dia pun terjatuh dan terbentur sangat keras. Ibu kan sudah bilang untuk pelan-pelan. Kamu ini memang ceroboh. Iya, Bu. Dari kejauhan, Putri Salju tertawa melihat saudarinya terjatuh. Putri Salju adalah anak kedua. Berbeda dengan Mawar Merah, Putri Salju sangat pemalu dan anggun. Mereka bertiga hidup bahagia. Hari-hari berlangsung dengan damai dan menyenangkan. Musim berganti menjadi musim dingin. Salju menutupi hampir seluruh hutan. Tak ada tempat bermain yang menyenangkan. Seperti biasa, saat malam tiba, sang ibu akan membacakan sebuah cerita. Mawar Merah dan Putri Salju duduk bersebelahan di depan perapian yang hangat. Nah, malam ini ibu akan bercerita tentang negeri para naga. Dengarkan baik-baik ya. Hore! Baik, Ibu. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk dengan keras. Ah, siapa itu ya yang datang malam-malam begini? Aduh, seram sekali. Bagaimana kalau orang jahat yang datang, Bu? Kalian tunggu di sini ya, biar Ibu lihat dulu. Tidak, Ibu, biar aku bukakan saja. Begitulah, untuk melindungi ibu dan saudarinya, Putri Salju pun memberanikan diri melihat siapa yang datang. Ia pun membuka pintu. Ternyata yang mengetuk pintu adalah seekor beruang. Hah? Beruang? Ibu, semuanya sembunyi. Hah? Tunggu. Aku tidak bermaksud jahat. Hah? Aku hanya kedinginan dan butuh tempat untuk menghangatkan badan. Sungguh ajaib. Beruang ini bisa bicara. Biarkan dia masuk, anakku. Tapi, Bu, bagaimana kalau dia berbahaya? Terima kasih banyak, Bu. Aku sangat menghargainya. Masuklah. Akan kubuatkan coklat hangat untukmu. Mawar Merah, ambilkan selimut untuknya. Baik, Bu. Tapi aku tidak yakin apakah selimut kita ada yang pas untuknya. Benarkah tidak apa-apa, Bu? Tidak apa-apa. Percayalah pada Ibu. Baiklah, kalau Ibu bilang ini aman, maka aku percaya. Beruang terus tinggal bersama mereka selama musim dingin. Sifatnya yang lucu dan baik membuat suasana terasa menyenangkan. Kemudian, musim dingin pun berakhir. Salju sudah mulai mencair dan udara sudah mulai menghangat. Tiba saatnya bagi beruang untuk pergi. Ibu, Putri Salju dan Mawar Merah, musim dingin telah berakhir. Dan aku masih punya urusan yang harus aku kerjakan. Aku harus pergi sekarang. Loh, harus pergi. Tinggallah di sini saja. Iya, beruang. Kami senang kau ada di sini. Maafkan aku, tapi aku harus pergi. Terima kasih untuk semua kebaikan kalian. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal. Hati-hati ya. Mampirlah jika kau senggang. Beberapa hari setelah beruang pergi,
Putri Salju dan Mawar Merah mencari buah beri di hutan. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh sebuah teriakan. Hah? Suara apa itu? Entahlah. Ayo kita lihat Mawar Merah. Siapa tahu ada yang sedang kesulitan. Ayo. Kurcaci. Ayo kita bantu dia. Ternyata, suara itu berasal dari kurcaci pemarah yang jenggotnya tertimpa batang pohon besar. Kenapa kalian hanya melihatku saja? Lekas bantu aku. Iya. Berhentilah melompat-lompat. Kami akan membantumu. Mereka pun berusaha mengangkat batang kayu tersebut. Kayu ini berat sekali. Iya, aku sudah tidak kuat lagi. Bagaimana kalau kita potong sedikit saja janggutnya? Ide bagus. Hei, apa-apaan kalian? Jangan potong jenggotku. Tenanglah, ini demi kebaikanmu. Dipotongnya sebagian jenggot milik kurcaci pemarah tersebut. Jenggot kurcaci terbebas dari tindihan batang kayu. Namun, bukannya berterima kasih, ia justru memarahi Putri Salju dan Mawar Merah. Kalian sungguh menjengkelkan. Seenaknya memotong jenggotku. Kekuatanku jadi berkurang. Kurcaci itu pun pergi meninggalkan Putri Salju dan Mawar Merah sambil terus mengomel tanpa mengucapkan terima kasih pada mereka. Sudah kubilang jangan dipotong, malah dipotong. Dasar gadis-gadis tidak sopan. Putri Salju Merah pun melanjutkan perjalanan mereka. Belum jauh mereka berjalan, mereka mendengar teriakan lagi. Lagi-lagi, teriakan itu berasal dari kurcaci pemarah. Kali ini, jenggotnya digigit oleh seekor ikan besar. Aduh. Dasar ikan nakal. Berani-beraninya menggigit jenggotku. Lepaskan. Aku bilang lepas. Apakah kali ini kita akan membantunya? Tentu saja, kasihan kurcaci itu. Mereka pun membantu kurcaci pemarah itu. Namun ikan itu terlalu kuat. Mawar Merah, ambillah gunting. Kita potong jenggotnya sedikit. Baiklah. Sekali lagi, jenggot kurcaci dipotong. Dan kali ini pun, kurcaci itu marah pada Putri Salju. Kalian sungguh menjengkelkan. Kalian membuatku jadi lemah. Apa nanti kata teman-temanku? Kami hanya berusaha untuk membantumu, kurcaci. Belum selesai Putri Salju dan Mawar Merah berbicara, kurcaci itu pergi meninggalkannya. Sementara itu, di tempat lain, terdengar suara rintihan. Apalagi kali ini? Entahlah. Kita tengok dulu. Suara lirihan itu berasal dari seorang pemuda. Hei, kamu tidak apa-apa? Kepalaku. Pemuda itu ternyata adalah seorang pangeran. Ia pun menceritakan kenapa ia sampai terjatuh. Namaku Adam. Waktu itu, aku sedang dalam perjalanan mencari adikku Yosef yang hilang musim dingin. Ia sedang dalam perjalanan membawa harta kerajaan. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang kurcaci berjanggut panjang. Ia memanggul karung yang sama dengan yang di bahu. Belum sempat aku bertanya padanya, ia menyerangku dengan... Aku pun terjatuh dari kuda dan kepalaku terantuk batu. Lalu aku pingsan. Hingga kalian menemukanku dan menyelamatkanku. Kurcaci janggut panjang. Jangan-jangan. Belum selesai percakapan mereka, suara teriakan kembali terdengar. Suara itu berasal dari kurcaci pemarah. Kali ini, ia dikejar oleh beruang. Hei kurcaci, aku tak butuh harta itu. Aku hanya minta, kembalikan aku ke wujud semula. Itu kan beruang teman kita. Iya. Hah? Suara itu? Sepertinya aku mengenalnya. Sekarang kalian bersekongkol untuk mencuri hartaku. Baiklah,
Akan kutunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya. Kurcaci itu pun menjadi kurcaci raksasa yang sangat besar. Kalian tidak akan bisa melawanku. Pangeran Adam, potong jenggotnya. Kelemahannya ada pada jenggot. Adam pun mengambil pedangnya untuk memotong jenggot kurcaci. Jenggot kurcaci pun terpotong. Kalian, apa yang kalian lakukan? Setelah jenggotnya terpotong, kurcaci pun kembali ke ukurannya yang semula. Kurcaci itu pun tiba-tiba menghilang bagai asap. Hore, kita berhasil mengalahkan kurcaci. Hore! Sementara itu, diselimuti oleh asap. Lama-kelamaan, asap itu menutupi seluruh tubuhnya. Begitu asap itu mereda, beruang itu hilang dan tergantikan oleh seorang pemuda tampan. Joseph, Kak Adam? beruang itu adalah Pangeran Joseph yang telah disihir oleh kurcaci. Begitu kurcaci itu menghilang, ia kembali menjadi manusia. Pangeran Joseph pun menceritakan kalau selama menjadi beruang, ia dibantu oleh Putri Salju dan Mawar Merah. Setelah itu, hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta dan menikah. Pangeran Adam menikah dengan Putri Salju. Sementara, Mawar Merah menikah dengan Pangeran Joseph. Sang ibu pun diboyong untuk tinggal di istana. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Pesan dari cerita ini adalah, janganlah kita menilai orang dari penampilannya. Sama seperti beruang, meskipun penampilannya menyeramkan, ternyata ia lucu dan baik hati. Dan saat kita dibantu oleh orang lain, ucapkanlah terima kasih sebagai balasannya. Jangan seperti kurcaci, ia adalah contoh yang tidak baik. Hai teman, apakah kamu tahu